Halo, iya Pak Bazid, gimana ini gimana? Gimana? Alhamdulillah sehat, siap ngobrol. Alhamdulillah. Heeh. Enggak ini Bu Bu Elva sama Mbak Jian kok masuk masih tahajud di. Paling Pak Nailul ini. Halo, Halo Pak, halo. halo Pak. Halo Pak Nailul. Eh, Sampai sing ngejak rada awan iki ndi kok urung tangi kabeh iki. apalagi kalau pagi Pak. Oh ngono ya. Alah, biasanya lek pagi mari subuh kan enggak tidur biasanya langsung. Iki iki malah kawanan malah bablasan dulu iki kanca-kanca Pak Fani. Lek wong loro iki MC-ne durung saged ini Bu Elva tak telepon Mbak, tapi dari saged Bu Elva dereng Lupa mungkin saged. Pak, lupa. mestinya Lupa. tadi mestinya tadi habis subuh di Elingno. Oh, mestinya Soalnya ngoten nggih. ini tadi waktu kalau nggak lihat grup nggih saya lupa hari ini ada Zoom juga. Oh, walah. Halo Pak Fani. Ayo nge-zoom. Oh. Ya nggih, oke Pak Fani, nggih Jon. Ini kesalahan prosedur nih, mestinya mantun subuh diingatkan Pak. Ya, mestinya Waduh, tadi. mestinya ngoten ya. Pak Nailul gak ngiling ya Pak Basiti mau makanya langsung aja. Udah lali nih Mari kabeh. olahraga langsung wis lho Udah wis lali nih Saya nggak kabeh. tahu kalau nggak itu. lek kang ini gak ngerti Pak Basit. Jam Jujur ini 9. Assalamualaikum saya oh, tahu. ini lek gak belajar gini gak ngerti Pak Basit. Iki aku ya otodidak belajar nih Pak Basit. Podo. Aku ini belajar share screen orang ini. Podo belajar gak apa-apa. Ya, Botan. Ibu El, iya, ini masa langsung dimulai aja Mbak Jian barang durung aktif nih. Mbak Ya, Jian, alhamdulillah. Tangan ya buku lagi. Radian Dut. Iya, Mbak iya, Jian, iya. Mbak Jian gak aktif. Pak ngupili jagung boleh ngomong. Oh masa. Iya. Nek gak ngono Ngomong kabeh. jagungnya akeh deh. Halo. Iya. Jagungnya akeh Pak Basi tegale ombo. Ya, alhamdulillah. Ini Bulva tak coba tak hubungi ya. Sudah 2 kali nih, tapi dereng on. On, tapi nggak dereng diangkat mungkin ya. Iya, sebentar. Selamat datang Pak Fani. Pak Fani selamat datang. Ya. Bu Elva sama Mbak Zian nih.
Dereng gabung Pak niki. Halo niki tasih aktif dhewe to niki Pak Nailul pundi Pak Nailul keluar nggih, medal nggih Pak Nailul niki. Pak Nailul, oh Pak Nailul tasih. Napa dimulai mawon Pak Basit niki nggih. Piye Ayo Pak ngikut Fani? aja, monggo, monggo. Ya, monggo Ngoten Pak. nggih, Dik. Nggih, Iya. khawatir engko sampean-sampean ya padha pun pembukaan mawon tak kula sing buka niki. Iki MC plus ngisi. Apa-apa, dobel oleh. Oh. Ya pun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pengampu mata pelajaran produktif di SMK Negeri Brondong, program keahlian teknik komputer jaringan. Yang saya hormati Bapak Basit sebagai guru paling senior di SMK Negeri Brondong, yang saya hormati Pak Fani, Pak Nailul, Bu Elva, dan Mbak Zian yang masih belum bergabung. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena pada pagi menjelang siang ini kita masih dikasih kesempatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan yang mungkin ini pertama kali di jurusan STKJ SMK Negeri Brondong, di mana kita dianjurkan oleh pihak sekolah untuk melakukan kegiatan berbagi praktik baik atau sharing pengalaman perihal yang pernah dilakukan di jurusan atau di sekolah di SMK Negeri 1 Brondong. Dua kalinya semoga sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah kita akhirnya menjadi umat yang selalu menghormati sebuah perbedaan dalam konteks untuk mencapai tujuan yang sama. Ketiga kalinya marilah acara berbagi praktik baik musyawarah guru mata pelajaran di program keahlian teknik komputer jaringan kali ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan menyempatkan waktu. Setelah pembukaan ini sesinya adalah langsung aja materi yang saya sampaikan berdasarkan hal-hal yang sudah saya kumpulkan dari beberapa literasi, di mana materi kita untuk berbagi praktik kali ini adalah tentang metode pembelajaran. Di mana metode pembelajaran kali ini yang saya bawakan adalah metode atau model pembelajaran yang disebut PBL. Model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ini dalam sebuah literasi disebutkan merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari murid secara individu maupun kelompok. Artinya
problem based learning ini bisa kita terapkan di TKJ sebagai metode pembelajaran secara individu maupun secara kelompok. Kita bisa menyampaikan materi itu secara langsung individu atau membentuk kelompok. PBL seperti itu, dan dari beberapa kali kebetulan saya menganalisa di TKJ ini, terutama di kelas, itu kebanyakan siswa itu lebih mampu menyerap kalau kita menggunakan metode yang tepat, Pak. Jadi kalau metode kita itu tepat dalam menyampaikan materi, insya Allah kita tidak mungkin sampai pusing dengan karakter anak-anak kita di kelas. Dan salah satunya yang mungkin bisa saya sharekan adalah metode pembelajaran PBL ini. Karena secara riset dan secara penemuan yang sudah ditemukan untuk materi berbasis teknik atau produktif yang lebih mengutamakan praktik ini, metode PBL ini yang lebih paling efisien, Bapak Ibu Guru. Karena apa? Karena metode PBL ini kita nanti akan membuat dan menciptakan sebuah permasalahan untuk diselesaikan murid dan kita selesaikan secara bersama-sama di dalam kelas. Jadi secara kesimpulannya saya sampaikan bahwa PBL ini metode problem based learning ini secara kesimpulan kita itu di kelas tidak hanya memberi materi dari dasar, menengah, ke atas lalu menjadi sebuah produk, bukan seperti itu. Tetapi ini lebih cenderung kita itu memproduk dulu, seorang guru itu memproduk dulu, lalu produk ini ditawarkan di kelas, lalu produk ini dicoba oleh murid secara individu maupun secara kelompok, lalu si murid ini akan menemukan beberapa problem, Pak. Problem, umpama saya contohkan kita bikin materi jaringan kabel dan kabel. Ya produk pembelajaran yang kita lakukan seorang guru memproduk, mempraktek jaringan itu pakai jaringan DHCP, Pak, tidak pakai IP. Lalu anak ini mempraktekannya. Lalu anak ini pasti akan timbul pertanyaan, Pak, kenapa tidak diisi IP? Nah, ini problem yang disampaikan oleh murid kepada guru yang nanti akan diselesaikan secara bersama-sama di kelas. Jadi ini langsung saya persingkat, jadi PBL itu materi yang hampir metode pembelajaran yang harus dipakai seorang guru materi produktif. Gitu, Pak. Di samping nanti perkembangannya dengan pakai metode lain ya dipersilakan, tetapi yang hampir diharuskan biar kita tidak lebih dipusingkan oleh karakter anak, kita lebih bisa fokus kepada tujuan dari pembelajaran. Kita memang sangat disarankan untuk pakai metode PBL untuk di materi produktif. Dan penjelasannya seperti tadi. Di slide berikutnya, Pak, di PBL ini sebenarnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu biasanya yang sudah kita lakukan sebelum materi pembelajaran itu saya cari bukunya, Pak. Cari buku, ini juga mempelajari kurikulum materi yang diambil melalui buku panduan sesuai kurikulum. Jadi langkah-langkah biar metode PBL di kelas TKJ itu lebih efektif, biasanya saya mempelajari bukunya dulu. Kita cari bukunya, umpama materi JKK kelas TKJ, itu saya cari bukunya yang sesuai dengan kurikulum. Setelah saya baca isi dari materi itu, ya, baru saya melakukan langkah kedua, menganalisa kebutuhan metode pembelajaran di kelas. Maksudnya saya itu menganalisa Bapak Ibu di kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, itu karakternya pasti beda mereka.
Kalau sudah saya temukan karakter yang sudah beda, biasanya saya itu menganalisa ini metode apa yang cocok biar kelas ini tetap dengan kekurangan karakter anaknya, kekurangan kondisi kelasnya, tapi materi saya masih tetap bisa saya sampaikan secara baik di kelas. Artinya baik itu begini, Pak. Saya sendiri tidak kesel dan tidak marah dengan karakter kelas itu, dengan kekurangannya. Kalau saya sudah kesel dan marah, biasanya malah tidak, materi itu tidak kesampaian, tidak nyampe sama sekali, dan ujung-ujungnya ya saya sendiri yang rugi nanti. Jadi kesimpulannya langkah kedua ini setelah saya mempelajari bukunya, saya menganalisa kebutuhan metode pembelajaran di kelasnya, dan selama ini saya temukan di SMK Negeri Berondong, terutama di TKJ itu yang paling cocok materi produktif pakai PBL. Jadi saya itu biasanya bikin channel, Pak ya, bikin channel. Nah ini Bapak Ibu bisa kalau memang dianggap baik ya monggo ditiru, nanti pakai akun guru atau akun selain yang dipakai keseharian itu, tapi khusus yang akan dipakai untuk ngajar, ya, bikin akun channel. Begitu setelah saya praktek di channel itu, lalu saya upload di akun saya, lalu di kelas saya nge-share akun saya itu di grup WhatsApp tersendiri, hanya ada saya dengan siswa-siswa satu kelas itu. Biasanya saya kasih nama grup project, Pak. Sehingga link YouTube itu malamnya sudah saya share. Malamnya sudah saya share, paginya saya coba bersama-sama dengan anak-anak di kelas maupun di lab. Seperti itu. Itu langkah yang kedua. Jadi kita harus menganalisa kebutuhan metode pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru membuat channel lah. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu TKJ ya, biar saya juga punya perpustakaan di TKJ. Jadi ya mulai nyicil Pak, bikin channel praktek. Sama seperti yang dilakukan Pak Bas itu sudah banyak saya lihat di kelas, Pak analisa itu. Kalau jenengan menjelaskan dengan cara praktek, tidak jenengan videokan lalu tidak jenengan masukkan ke channel, eman Pak. Suatu saat jenengan akan mengulang lagi, betul. Sudah berupa channel kan enak, jenengan tinggal mengulang-ulang itu, dan channel itu bisa dipelajari anak juga di rumah, di samping di sekolah. Jadi ini yang bikin biasanya seorang guru ngajar itu lebih nyantai, Pak. Karena sudah pernah membuat sekali, tetapi bisa dipakai berkali-kali dalam memahamkan muridnya di penguasaan pembelajaran. Jadi sekali buat, tapi bisa dipakai berkali-kali. Umpama saya ada tugas rapat, tugas apa, sudah nggak pusing karena sudah punya linknya, tinggal di-share, terus nanti di situ bisa dipelajari anak di kelas. Tidak hanya sekedar teks, Pak. Kalau zaman sekarang anak itu lebih suka ke visual audio. Itu hanya nanti masalahnya sih gawe no sopo yang ngedit siapa ya, tinggal nanti kita diskusikan. Itu langkah yang ketiga. Intinya PBL itu kalau mau maksimal di kelas harus punya channel, Pak, bikin channel. Yang keempat, langkah keempat adalah membuat kelompok siswa untuk mempraktikkan sesuai produk praktik. Ini biasanya saya tergantung kondisi kelas juga. Kalau seperti kejadian di kelasnya Bu Menteri itu di 11 berapa itu, 2 kalau tidak salah. Itu sering saya bikin kelompok besar, Pak, kalau di kelas 11 TKJ 2 itu. Kenapa? Karena muridnya lebih banyak diajak ke produktif, berpikir agak kurang mau. Sukanya yang foya-foya, sehingga tak bentuk kelompok besar. Terus ada satu kelompok kecil, Pak. Si kelompok kecil ini biasanya anaknya yang agak serius-serius. Nah, ini nanti yang saya fokuskan di kelompok kecil ini sampai mereka bisa, lalu dia menjadi pioner di kelas itu, Pak. Membantu saya. Kalau saya ada tugas, kalau saya lagi capek, itu mereka yang mempraktekkan, saya tinggal ngawasi, Pak Basit. Jadi saya lebih santai. Seperti itu kalau PBL yang selama ini saya praktekkan di jurusan TKJ.
Yang kelima, setelah membuat kelompok, itu kita melakukan pembimbingan dan diskusi tentang teori dasar dari produk yang dibuat. Maksudnya begini, Pak. Setelah umpama saya tadi bikin channel, itu anak kan praktek. Di situ ternyata anak banyak tanya-tanya, Pak. Contoh, akses point itu apa, Pak Edi? Nah, itu kan dasar, Pak. Sehingga itu baru saya jelaskan. Jadi PBL tidak menjelaskan akses point adalah baru praktek itu bukan, Pak. Tapi kita project dulu, dari project dicoba anak, lalu baru kita dengan diskusi dan bimbingan itu baru menjelaskan dasar-dasarnya. Kalau PBL yang sudah saya praktekkan di kelas TKJ seperti itu. Terus yang keenam, memberi waktu di luar kelas. Ini maksudnya begini, Pak. Biasanya kalau anak praktek di kelas, karena alat di TKJ itu terbatas, jumlahnya siswa banyak, biasanya itu sampai 1 bulan baru selesai. Jadi 1 bulan baru selesai. Tetapi isi dari praktek itu biasanya sudah terdiri dari beberapa KD, Pak, atau semua SKKD-nya sudah masuk dalam satu praktek itu. Kalau saya mencoba beberapa kali begitu. Sehingga anak ini, katakan minggu pertama saya kasih, minggu kedua nyoba, minggu ketiga, keempat, kelima, keenam itu saya tinggal nunggu hasilnya, Pak, di kelas. Ngabsen, kita diskusi, kalau sudah tidak ada ditanyakan ya saya tunggui gitu sehingga lebih nyantai kalau saya. Jadi PBL itu memang di metode pembelajaran yang diciptakan untuk membuat akselerasi kurikulum itu mudah tercapai, Pak. Jadi sekali ngajar, 2 kali ngajar, tapi tercapai karena produknya itu kita buat dulu. Produknya kita buat dulu berupa channel maupun produk langsung, baru kita jelaskan per part. Seperti itu. Yang ketujuh, murid mempresentasikan di depan kelas, memakai media proyektor atau media yang lain. Dan Bapak Guru dapat memulai penilaian. Ini juga penting, Pak, yang poin 7 ini di PBL. Karena selama ini kalau lomba-lomba ya, saya sendiri juga menemukan banyak siswa TKJ itu bisa praktek tapi nggak bisa mempresentasikan. Alasannya ya karena sungkan, belum terlatih ya itu. Harapan saya di tahun ini di pembelajaran produktif di TKJ itu semua Bapak Ibu guru mulai mengajarkan anak untuk membuat presentasi di depan kelas. Biar mereka terbiasa ketika nanti dia kuliah, dia kerja, kita ajak lomba itu terbiasa dengan presentasi dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di presentasi itu, Pak. Kalau selama ini yang saya coba, presentasi itu sering saya lakukan melalui channel itu, Pak. Jadi anak-anak itu merekam presentasinya lalu diupload sebagai bukti tugas dari pembelajaran saya. Sehingga nanti akan saya perlihatkan sedikit banyak hasil hasil yang sudah saya lakukan di PBL dengan metode seperti yang sudah sampaikan ini. Yang ke-8, murid mengolah dokumen foto dan video presentasi menjadi portofolio di channel, Pak. Nomor 8 ini penting karena perlu kita ketahui bahwa perkembangan dunia kerja, sosial media anak atau orang menjadi pelamar itu juga menjadi ukuran, Pak. Jadi kalau umpama si anak ini anak jurusan TKJ ngelamar pekerjaan nyervis komputer, lalu itu di samping berkas CV-nya yang dicek oleh HRD, yang dicek itu akun sosial medianya, Pak. Kalau akun sosial medianya uploadannya malah menyimpang dari kompetensi yang diajukan ke perusahaan itu, ya ketertarikan perusahaan mulai berkurang. Atau ketertarikan sebuah tempat usaha itu berkurang. Karena logikanya gini, ini anak mau ngelamar ngerakit PC tapi kok uploadannya kok panganan, jualan-jualan, dan tidak ada sama sekali kegiatan anak ini bisa merakit PC. Seperti itu, Pak.
Sehingga yang nomor 8 ini disebut PBL yang akhirnya kalau proyeknya berupa visual audio, maka menjadi portofolio anak. Ini nanti bisa dipakai bahan ketika ngelamar pekerjaan di lapangan. Karena sekarang HRD sebuah perusahaan akan tetap ngecek akun sosmednya seperti apa. Kompeten tidak. Gitu. Yang nomor 9 saya sampaikan bahwa tahap berikutnya murid menyetorkan hasil editing presentasi proyek yang sudah terupload di channel. Ini maksudnya biasanya anak-anak itu saya suruh ngupload di YouTube, lalu mereka ngirimnya berupa link, Pak. Dan perlu kita ketahui ternyata kita atau murid kita sendiri di SMK Negeri Blondong jurusan TKJ itu awal-awal saya temui, mohon maaf, ngupload video di YouTube itu tidak bisa, Pak. Ngupload video di YouTube tidak bisa, ngasih judul yang nggak bisa, dia belum bisa membedakan mana judul, mana deskripsi, belum bisa. Padahal ini kalau diangen-angen ya materi dasar, Pak, karena ini kayak dolanan gitu ya. Tetapi ini fakta sehingga akhirnya kenapa kurikulum TKJ itu saya tambahi dengan konten sosial media. Maksudnya anak TKJ itu kalau bisa punya sosial media tapi berperan positif, Pak. Karena sosial media sekarang itu banyak digunakan orang-orang yang negatif, maka kita sebagai pelaku pendidikan harus memerangi itu, maksudnya saya begitu. Memerangi itu walaupun dengan hal-hal yang kecil ya. Kita bersifat positif, apa yang kita upload juga positif, apa yang kita upload juga mendidik diri kita sendiri, yang upload maupun yang mau baca, yang nggak mau baca, ya nggak apa-apa begitu. Itu sebuah pembelajaran literasi digital yang sementara saya biasakan secara pelan-pelan di TKJ. Dan ya saya mulai dari diri saya, walaupun saya juga tidak konten kreator seperti mungkin Pak Fani ini. Halo, ada Pak Fani ya? Nah, Pak Fani konten kreator, Pak Basit karena guru DKV juga. Enggak. Iya Pak Fani, konten memang. kreator. Jadi kita berbagi praktik ini akan sangat baik dan saya menginginkan tidak harus saya terus yang ngasih materi, besok bisa saya jadwalkan. Jadi saya kembali ke presentasi saya, jadi nomor 9 itu murid menyetorkan hasil editing presentasi proyeknya. Ini juga saya temukan beberapa kali efektif ketika anak ini lupa pelajaran dari saya, Pak. Umpama pernah saya ajari tentang bagaimana fungsi akses point, itu mereka pernah lupa, tapi karena pernah di-upload di YouTube-nya, saya dengan begitu enak. Coba lihat channelmu. Kamu kan sudah pernah buat itu. Dilihat, Pak. Oh, langsung iling, Pak. Oh, langsung ingat. Itu juga ternyata bisa mempercepat murid itu mengingat apa yang sudah pernah dilakukan. Terus yang ke-10 selama ini, Pak, Bapak Ibu, memang saya kembali ulang secara kesimpulan bahwa PBL Problem Based Learning ini sebuah metode pembelajaran yang sifatnya akselerasi. Jadi kita ngajarnya itu enggak bertahap, umpama wifi adalah, akses point adalah, bukan begitu Pak. Tetapi ya kita mungkin cari buku, cari sumber YouTube, apa yang sudah sesuai dengan buku yang standar kurikulum itu, kita praktekkan, lalu kita pasang HP merekam begitu, lalu kita juga akhirnya belajar capcut atau yang lain ya, dengan urutan video yang mudah difahami anak itu baru kita upload ke YouTube gitu, baru kita ajarkan di kelas dengan kita membawa alat. Itu yang selama ini sudah saya lakukan di TKJ, walaupun hasilnya tidak bisa saya bilang 100%, tetapi upaya ini lebih agak maksimal untuk menangani kelas-kelas yang apa ya Pak ya, yang motivasi belajarnya rendah. Motivasinya belajarnya rendah, sukanya main HP, dia itu banyak problem di keluarga juga. Itu selama ini ya sedikit-sedikit banyak lebih bisa diterima ketimbang
Saya nulis di papan, saya buat slide di kelas, begitu. Cenderung mereka hanya mendengarkan, tapi ya kesannya malah rodok jadi guru itu malah bikin agak marah begitu karena kurang dihargai begitu Pak. Ini metode PBL yang sudah saya sampaikan ini juga akan mudah. Yang ke-10, target ketuntasan minimum yang di Mapel yang kita pegang itu mudah tercapai. Kenapa kok mudah tercapai dengan PBL Pak? Ya karena begini, kita sudah memproduk dulu, murid belajar secara bertahap, kita kasih waktu, di samping kita menunggu membimbing anak dalam praktek dengan channel dan kita tunggu itu, saya membuat soal Pak biasanya, membuat soal untuk ujian PSAJ atau SAS gitu, itu yang sesuai dengan materi praktek saya. Selama ini begitu Pak, cuma ya memang saya tipe sebenarnya begini Pak, saya agak curhat ini. Tipe style saya itu sebenarnya jadi orang nggak suka menunjukkan apa yang saya bisa begitu. Takutnya saya dianggap minteri begitu. Kecuali sudah saya coba, ada hasilnya, biasanya teman-teman atau orang siapapun bilang saya nggak masalah. Yang penting sudah saya coba. Tapi kalau belum saya coba, biasanya ya saya itu lebih cenderung orangnya nyantai Pak, nyantai. Kesannya ya wis nyantai lah intinya. Seperti beberapa kali saya pernah ditanyai salah satu guru SMK, walaupun tidak guru TKJ ditanya. Kayak begini Pak, ya mohon maaf. Ini karena dampak dari PBL juga ini aslinya Pak. Awakmu sekolah kok enggak pernah bawa tas? Terus kenapa Pak? Kok mau nggawa tas cilik? Kok koyok gak pengulang? Katakan begitu. Saya jawabnya senyum Pak. Artinya saya senyum begini, mungkin bapaknya ini lagi ngetes saya atau menganalisa saya secara waktu ke waktu. Tetapi karena saya kebetulan mempraktekkan PBL, lalu media pembelajaran saya pakai channel, pakai drive, pakai yang sudah-sudah itu, sehingga saya tidak perlu bawa laptop dari rumah. Karena cenderung kalau bawa laptop hujan dan sebagainya saya tidak bawa, hanya pakai itu paling nanti pinjam laptop di lab, saya koneksikan pakai internet, lalu saya pakai untuk pembelajaran. Terus yang kedua biasanya saya itu cenderung menunggu Pak. Jadi biasanya 1 minggu penuh itu saya serius, minggu kedua, ketiga biasanya tinggal nunggu-nunggu hasilnya aja. Makanya sering saya itu ngabsen, kadang-kadang saya juga belajar ke bawah, tanya anak-anak punya problem apa, kok gak pernah sekolah, yang lain-lain itu juga saya lakukan untuk mendukung metode PBL ini berhasil. Jadi ketika saya ketemu anak, Ceki kok gak pernah sekolah, bikin masalah terus, itu saya jujur turun untuk melakukan apa ya, kayak guru BK itu hipno konseling. Kalau baru saya baca beberapa hari kemarin tuh buku tentang hipno teaching dan hipno konseling. Ternyata secara kesimpulan memang kondisi psikologi lingkungan sekolah sangat dipengaruhi kompetensi dari teman guru BK, itu sangat mempengaruhi. Jadi di buku itu saya baca, dan PBL ini juga butuh dukungan itu Pak. Jadi kita nggak hanya ngajar, praktek, tapi tidak memperhatikan kondisi anak, itu nggak bisa kalau di PBL. Karena apa ya tadi Pak, PBL ini akselerasi, belum tentu anak itu ngaputi Pak. Ada yang nggak ngaputi, ada yang ngaputi. Nah yang nggak ngaputi ini kita bimbing dari pelan-pelan. Si ngaputi ini ya kita kembangkan terus. Nanti seperti ada beberapa kejadian yang di anak buahnya Pak Basit itu, muridnya Pak Basit bagus itu ya. Itu kan over Pak, kalau dia hobi coding itu, udah WA saya sih bilang, wes sisa ikut lomba. Ya, jadi cara menurunkan overlappingnya ya kita ajak lomba. Dan kemarin masih belum bisa lolos. Kedua tak ajak ke DBS Foundation juga belum lolos. Sehingga anaknya mulai tak suruh
jangan overlapping di kelas karena Bapak Ibu guru ngajar punya mata pelajaran sendiri-sendiri. Jadi jangan dianggap orang komputer itu semuanya bisa. Ada yang tidak bisa dan hanya sekedar bisa. Tapi ada yang mahir. Jadi itu Bapak Ibu agak panjang saya jelaskan, jadi saya simpulkan PBL itu adalah problem based learning, di mana kebutuhannya kita butuh menganalisa, butuh mempelajari bukunya, menganalisa, membuat channel, terus membuat produk lebih awal di channel kita, lalu channel ini kita pakai media mengajar di kelas secara bertahap dan siswa bisa dikelompokkan secara kecil maupun besar atau individu sesuai kebutuhan. Terus siswa ini menyetorkan hasil prakteknya itu berupa visual audio untuk diupload di akun sosial medianya untuk portofolio atau bukti kompetensi ketika dia nanti melamar pekerjaan atau lulus dari TKJ. Jadi PBL seperti itu sifatnya agak akselerasi Bapak Ibu, jadi PBL juga butuh sentuhan secara hipnokonseling kepada siswa. Jadi kok anak ini kok enggak motivasi belajar rendah, kenapa ditanya. Ini semua butuh energi Bapak Ibu, butuh kesabaran, butuh ngajar itu hiburan, jadi jangan sampai tertekan karena murid. Jadi kita jangan sampai tertekan karena murid. Kalau bisa murid itu ya mengikuti sistem yang kita buat gitu. Ini PBL Bapak Ibu dan di sesi berikutnya saya jelaskan bahwa PBL ini juga meningkatkan motivasi belajar. Ini kalau berhasil Pak. Terus siswa ini tadi saya jelaskan siswa bisa dibagi menjadi kelompok kecil. Yang ketiga memberikan waktu siswa untuk belajar materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini sama, siswa itu sudah akan tahu masalah problem dari pembelajaran karena kita sudah bikin proyek. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada siswa selama proses pembelajaran. Nah ini yang lebih nyantai Pak, kita akan lebih nyantai karena kita nunggu anak itu untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kita praktekkan itu. Jadi kita nggak tiap hari ngasih tapi ada jeda nunggu. Nah ini nyantai ini. Bapak Ibu gurunya bisa nyantai. Terus yang kelima, mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru dapat mengevaluasi hasil belajar melalui presentasi atau laporan yang dibuat oleh siswa. Ya ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau anak itu diajari presentasi di depan atau presentasi melalui YouTube, diedit, terus dan sebagainya. Manfaat pembelajaran PBL seperti itu yang sudah saya coba praktekkan dan ini salah satu contoh Pak. Saya contohkan sebuah video yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita coba saya keluarkan dulu dari screen-nya. Ini bentar Pak ya. Screen-nya. Tak ulang Pak screen-nya. Oh, ini kan file mati. Terbakar file. Bentar Pak G. Ini salah nge-close ini.
Sambil nyantai Pak Fani. Jangan sampai minum Pak Fani. Nggih. Halo. Jangan sampai minum Pak Fani ya. Aman, Mbak. Pak Santai Nai Pak makan Fani. paling. Napa nih Pak Fani? Lah gitu Kenapa, Pak? ini Mbak Zian kok dereng gabung. Jangan sampai makan ya. Tunggu. Jangan sampai, Pak jangan Nai sampai makan paling, Pak. minum. Pak Nai. Ini ya coba screennya. Halo, ini screennya dereng pun lebut atau dereng ya? Dereng Pak. Sampun, sampun. Screennya Sampun, nggih? Mbak. Nggih. Apa ini Pak. Ini manfaatnya dan ini Pak saya coba lihatkan salah satu videonya. Nah, ini. Nampak atau enggak Pak Pani? Nampak, Pak. Nampak? Oh, Iya. nampak ya. Nah, seperti ini Pak. Jadi ini salah satu materi intinya berbagi praktik baik. Tapi apakah sebenarnya gini Pak, untuk bikin video ini Bapak Ibu, sebenarnya prosedurnya seperti job set. Kita itu harus menyiapkan alat dan bahan dulu sebelum rekaman Pak. Tapi ini yang saya buat ini dodok Pak Basit, mohon maaf. Ya karena itu saya nggak punya tim, jadi pas di kelas tak ulangi di papan kewoan, ini tak piye no. Nah. Akhirnya saya menemukan ide karena PBL itu Pak ya. Terus bocah takon mereka Pak Basit. Nanti Jadi dibuka anak-anak lowongan timnya dibuka lowongan tim kene daftar di sini sambil belajar. Oh gitu. Iya. Nanti Asisten, monggo nanti Iya. Siap bikin kene. asisten. Jadi Oke. ini ceritanya gitu Pak Basit. Jadi saya itu dibodok, bocah tak ulang di kelas ruwami, malah aku ketok rodok pusing karena belum sarapan, masih ingat bikin ini. Terus kita pakno akhirnya tak jadikan seperti ini Pak Basit. Dan ini tak share di kelas. Jadi aku tinggal ngabsen terus ngawasi anak tok Pak Basit. Iya. Kadang-kadang ya metu beja-beja curhat posisi gak di duit bayar SPP dan sebagainya. Jadi kesannya kadang kalau orang lihat Pak Edi ngulang kok enggak ya. Ya memang PPL ngono Pak Basit, enak nyantai. Apalagi kalau saya lihat beberapa kali itu Bu Elva juga itu enak Pak, ditinggal ngerjakan tugas lain, bawa laptop, enak Pak Basit. Iya. Tinggal ditunggu nih kok HP mari dicek, di sing wis mari dicek gitu aja. Tapi sebelum itu kita bikin seperti ini Pak Basit. Ini salah satu contoh dari materi pembuatan kabel. Ya cuma kurang maksimal ini Pak. Mungkin miliknya Pak Fani punya yang lebih maksimal loh. Lihat backgroundnya, guntingnya ya sik ketok. Ya Pak ya. Kalau umpama coba jenengan nilai mau. Nah video ini kan tapi paling tidak saya mikirnya ini Pak Basit. Sih penting saya buat gitu. Daripada saya hanya mikir tok. Dan ini tak edit pakai capcut Pak Basit ini. Tak edit pakai capcut, lek nganggur. Tapi lihat beban
tambahan di SMK Brondong kalau di TKJ sama jam ngajar. Nganggurnya ya pendak kering kantin ini Pak. Rasa kurang nganggur kok. Jadi ini mikir Pak aku. Jadi ya usulan jenengan bener Pak Basit, nanti kita bikin tim ya, bikin tim Ya, editing lah. Jadi mungkin Bapak Ibu gurunya idenya gitu ngambil. toh. Biar Oh nanti gitu. dibantu ketika Ikhlas ya. persiapan. Iya, ikhlas Pak iki Pak. Volunteer pembukaan. Gimana Pak Fani kalau ada sambil diskusi lah Pak lihat video ini. Kira-kira Pak Fani monggo mungkin kita sambil diskusi. Pak Fani ngasih masukan dari pesannya Pak Basit tadi. Apa enggak dibuatkan tim khusus untuk kalau pengambilan kalau bisa ya gurunya sama muridnya aja loh Pak Basit. Tapi kalau ngeditnya itu loh mungkin. Monggo Pak Mungkin Fani monggo. yang dimaksud Pak Basit niku niki nih Pak, waktu ngajar di kelasnya bantu-bantu atau apa gitu. Bantu prakteknya itu Pak. Jadi Nah. ya mungkin gitu juga Iya. Pak. Jadi mungkin dari persiapan biar saya juga lebih mengenal lagi terkait dengan apa aja yang ada di dalamnya itu kan gitu ya. Mungkin perlu ya saya diajak lah intinya kan gitu. Jadi nanti belajarnya kan sambil berjalan kan gitu. Waktu proses mengajar gitu Pak. Iya juga boleh lah nanti sesekali mengikuti biar nanti juga saya bisa sharing jadi sharing bukan untuk yang lain lah ya untuk sharing aja saya juga belajar oh bagaimana sih dalam penerapan yang disampaikan oleh Pak Edi tadi seperti apa gitu. Oh berarti kayak seperti nanti saya praktek ngajar nanti teman-teman jadi pamong itu monggo. Saya malah kayak terdakwa yang malah. Kalau saya kok gini aja Pak Basit ya saya yakin teman-teman ini lebih lebih punya ide yang lebih bagus dari saya yakin. Cuma mungkin belum diungkapkan. Nah, saya kan hanya nyuntukkan yang iya ya, yang penting saya sudah buat gitu aja Pak Basit. Kalau bagus kok banyak orang bilang burung api Pak Edi ini bisa awur-awuran katanya. Paling tidak saya nyoba Pak Basit. Iya, iya. Karena dari video awal saya buat sampai kedua, ketiga itu memang benar-benar saya belajar. Nah, belajarnya dari mana? Pertama saya biasanya itu kalau pas malam gabut gitu Pak Basit, saya biasanya buka channel YouTube orang-orang yang ahli bikin-bikin video itu. Biasanya saya coba-coba. Kedua saya biasanya tanya seperti mungkin tanya siapa Bu Maimunah atau siapa nanya tentang aplikasi editing video itu. Tapi kebanyakan saya dari YouTube Pak Basit. Yang kedua itu dari ikut Zoom itu loh. Kemarin kan kebetulan beberapa tahun lalu saya ikut pembatik. Kebetulan juga sampai level 3. Dari situ banyak masukan Pak Basit. Dari kegiatan pembatik, terus GCC apa kemarin itu. Dari situ saya harus banyak merubah cara saya ngajar lah intinya. Seperti itu. Kalau sampai nanti jenengan butuh ngajari face to face karena kesibukan jenengan ya Pak Basit ya, karena mungkin jenengan sibuk apa ya kita monggo nggak apa-apa. Dan tidak harus sama saya kok, sama Pak Fani monggo, Pak Bajian monggo, cuma ya kita sadari Pak Basit kadang orang karakternya beda-beda Pak Basit ya, orang teknik itu bisa ono sing enjoy ilmu, ono sing ngedit, ana wedi disaingi kalau Pak Basit ya. Kalau saya Kak Pak Basit saya bisa apa ya monggo, cuma Ya, oke, siap. ada hal-hal yang seperti proses lomba LKS kemarin kan nggak mungkin saya jelaskan teman-teman tuh dari awal sampai akhir. Iya. Sampai kejadiannya Mbak Zian tuh tanya saya Pak itu produk yang buat siapa? Saya bilang ya saya yang buat. Nah kapan Pak Edi? Nah, saya kan pelatihan front end back end waktu liburan kemarin sama Pak Nailul. Saya waktu liburan awal sampai akhir, nah Pak Nailul ambil setelah liburan. Ya produknya itu Pak, terus saya olah aja, saya kembangkan sesuai kisi-kisi
Itu aja pakai AI loh Pak Basit. Tidak terlalu mikir ya, jujur. Pakai AI. Kalau ngoding itu udah kayak dulu kok Pak Fani ini yang mungkin yang lebih. Monggo Pak Fani dikasih masukan. Sekarang ngoding itu harus manual atau enak pakai AI Pak Fani. Monggo Pak Fani. Kalau manual ya kadang waktunya Pak yang enggak sampai. Biasanya ya lewat ChatGPT bisa Pak. Kalau ngoding. Jadi tergantung waktunya Pak Fani ya. Iya, waktunya sudah enggak Ya nyukupi Pak. kemarin kan hanya 2 hari Pak Basit. Jadi ya syukur-syukur ya memang kita bejo lah. Di mana SMA negeri jalur uji coba objektif sampai saya nggak boleh ke sekolah juga karena takutnya saya yang ngajari di sana. Terus SMA negerinya mundur, nggak tahu mungkin gurunya kenapa. Tapi sesi mundurnya itu Pak Basit kemarin tuh dia tetap on, terus nggak tahu di level pertama itu langsung japri semada Lamongan katanya mundur seperti itu. Jadi Untuk yang harapan saya, provinsi monggo sudah Pak Wali. daftar Pak? Kalau provinsi ini Pak Basit termasuk tempo enggak kayak di grup itu? Tak lihat ya katanya sudah didaftarkan panitia SMK. Sudah Pak, ini Pak Fani sudah. ada bulis-bulis. Yang LKS provinsi itu sudah didaftarkan belum? Sudah semua berarti. Katanya Bu Lili sudah didaftarkan lewat formnya. Sudah, ya sudah. Ini Pak Basit di SMK ternyata. Di sekolahan saya ya di SMK. Wah ini buku kurikulumnya wajib mulai THL berbagi praktik ini. Ini kan programnya buku kurikulum. Ya, saya jujur dengan ide berbagi praktik baik ini seneng Pak Basit Pak Fani. Cuma sempat minder itu yang ngasih materi sopo, masuk saya tak angen-angen dan saya minta pendapat teman-teman ya sopone wong kaprok elek-elekan ya mbok pinter mbok belum pinter tapi ya saya beranikan diri ini. Paling tidak saya ingin TKJ itu benar-benar berbagi umpama tanpa saya, tanpa siapa nanti yang jadi kaprok itu bisa tetap jalan stabil. Kalau kita mau berbagi. Tapi kalau ilmu itu tidak mau dibagi ya kesannya kita itu kanibal Pak di jurusan. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja ngono Pak. Jadi saya terus terang dari mindset atau nurani saya kurang cocok. Mending melarat sitok, melarat KB, penak sitok, penak KB gitu kalau saya. Kalau dulu saya dijuluki Pak Kolit sosialis katanya. Enggak, kalau saya lebih suka itu. Ketimbang di TKJ itu kita ketemu materi apa nggak bisa ya sharing Pak. Setelah lihat buku, lihat channel nggak nemukan sharing. Sharing itu ya tanya seperti bikin Zoom seperti ini atau temu langsung Pak Basit nggih monggo. Di TKJ itu pokoknya bisa kebersamaan kerukunan wajib Pak. Jangan sampai ada yang apa ya terlalu pinter minteri banter di CI itu sama apa itu satunya. Jangan Pak kalau bisa. Karena TKJ ini kalau tinggal yang tua kan paling tua Pak Basit nih, senior Pak Basit. Kan senior sampean ya. Dan mungkin Pak Nailul udah keluar Pak Nailul nih. Pak Nailul. Oh Pak Nailul masih gabung. Ini karena saya rekod Pak Basit. Mohon maaf untuk Zoom kali ini saya rekod. Jadi nanti sebagai portofolio kegiatan NBMP saya rekod. Mungkin ada hal yang lain yang perlu di-sharingkan lagi mungkin Pak Basit atau Pak Fani. Monggo Pak Fani, mungkin ada yang perlu ditanyakan apa? Pak Fani aktif ya. Atau Pak Basit, monggo Pak Basit. Kalau saya sih ya kayaknya perlu lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Pak untuk kedepannya karena saya termasuk yang harus banyak belajar terkait yang ada di
jurusan itu aja. Kalau belajar itu Pak Basit ya kita semua belajar Pak ya. Cuma tadi kita sampaikan bahwa untuk belajarnya itu Pak Basit ya mohon maaf kalau materi produktif TKJ dengan jenis karakteristik murid SMK di TKJ seperti itu yang paling cocok metodenya pakai PBL. Iya, Terus arahnya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi karena itu sudah saya alami ternyata kok efektif. Terus yang ketiga Pak sumber kita belajar di samping berbagi praktik ini ya kita channel sama pelatihan. Artinya kita akan tetap harus menyediakan tenaga waktu Pak Basit. Nah, iya, tenaga waktunya ini kalau tadi sudah saya singgung kan, SMK beruntung ini beban kerjanya lumayan kan, gitu. betul. Lumayan sampai terlihat sekali kita harus pagi jam sekian, nanti belum piket, nanti belum anu. Dan kondisi TKJ lumayan Pak, kalau absen satu ya sampai tahu sendiri langsung oleng gitu ya. Sementara TKJ begitu Pak Basit, nanti kita tetap sharing, Iya, tanya-tanya monggo, tapi produktif tetap tergantung pada alat Pak, sangat tergantung. Sangat. Ini LKS saja juga sama Pak Basit. Saya sudah berusaha komunikasi baik-baik pada pimpinan ya. Ya tetap jalan besok, tetap ke Malang besok. Alat sangat menentukan Pak, tapi kemarin saya kasih masukan Pak Fani karena kepala lab yang bagian menyiapkan alat untuk pengajuan tahun depan. Kalau bisa alatnya distandarkan LKS Pak. Ada pertanyaan uang sekolah nggak cukup, paling tidak bertahap. Daripada kita beli alat itu nggak standar LKS, kita ajarkan ke siswa ya nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang repot. Artinya kita masih Pak, masih pinjam jurusan lain akhirnya. Akhirnya kita tetap pinjam karena spek kita nggak sesuai LKS itu. Jadi saya tetap menyarankan kalau bisa ya alat TKJ itu sudah mulai standar ke LKS karena LKS itu sudah include dengan industri biasanya alat. Ini salah satu video saya yang pernah saya ikutkan di Pembatik Pak Siti. Ini video ini juga sama dodok pakai HP loh, masih ada anak yang topinya menunggu Pak Basit. Jadi ini suasana kelas yang kemarin ini lolos di level 3 masuk level 4 saya tidak lolos, tes tulisnya lolos, tes produknya nggak lolos. Tes tulisnya lolos, tes produknya di level 4 Pembatik kemarin tidak lolos. Ya karena analisa saya ya salah satu penjuriannya karena saya nyutingnya pakai HP Pak. Nggak, pixelnya masih nggak seperti yang juara itu. Ini salah satu pengalaman saya di mana saya juga pakai metode PBL di kelas. Itu. Mungkin itu Pak Basit ya. Iya. Pak Fani, halo. Halo. Pak Nailul masih aktif nggak ini Pak Nailul? Halo, aktif Pak. Nggak kedengeran Pak? Oh, kedengeran. Tapi dari tadi ngikuti tuh Pak Nailul. Nanti Makan Bapak paling Pak. mendengarkan dari suhu-suhu. Makan itu Pak. Suhu. Makanya kan Jelas suara Makan makan. hati. Kalau nggak pakai background sudah dibuatkan background zoom-nya nggak dipakai Pak Nailul ini. Pakai HP Pak, pakai HP. Oh, Bu Elva kok ya. Monggo Bu Elva. Monggo Bu Elva. Materinya. MC monggo, Bu MC. Ini Maklum Pak ini Kari bagian maklum doa, ini karena Pak. baru pertama kita Kari bagian laksanakan. doa. Oh iya tinggal bagian doa. Ngapunten. Mungkin halo Bu Elva, halo. Halo. Alhamdulillah. Ini MC kok baru datang Bu Elva.
Kamu dan Pak Edi baru selesai jam 10, tahu-tahu kok setengah 11. Nggak apa-apa Bu Elva, ini kan sambil liburan ya, libur dan ada yang piket ini kita berbagi praktik baik ya sesuai yang sudah disampaikan Pak Basit, kita memang butuh belajar bareng Bu Elva. Masalah waktu ya telat-telat nggak masalah, nggak mempengaruhi apapun di sini. Gimana Bu Elva, mungkin ada yang perlu ditanyakan karena tentang PBL ini, dengan kan sudah pernah baca-bacakan PBL itu seperti apa, atau mungkin mau menambahi praktek PBL di materi produktif di TKJ. Monggo Bu Elva. Nggak ada, Pak. Jangan lupa absen Bu Elva. Ketinggalan tanya. Absen offline. Jadi intinya ya setelah berbagi praktik ini ya minggu-minggu yang besok itu saya dikasih alamat channelnya Pak. Alamat channel YouTube jenengan yang nanti isinya tentang praktek-praktek itu. Sehingga nanti suatu saat siapa tahu ada rezeki, ada kemampuan TKJ bikin website begitu, terus nanti dimasukkan database. Itu nanti ada Pak Fani di bagian sama Pak Nailul ya Pak. Ya itu yang ngolah. Iya Pak. Sehingga Nah, nanti di Ampun, website Pak itu Fani, Pak. langsung muncul video-video pembelajaran materi JKK kelas 10. Berarti materi yang muncul itu materinya Pak Basit. Sehingga anak-anak mau nyari materi itu di rumah tinggal aktifkan website, klik. Terus di kelas Pak Basit tinggal memberi pertanyaan, membimbing agar siswa itu, murid itu mampu praktek sama atau malah mampu mengembangkan malah lebih bagus. Itu Pak, jadi channel. Mbak Jian masih belum aktif Bu Elva, kemana kira-kira ini? Kurang tahu, Pak. Semalam ada sudah ingat-ingat sama Mbak Zian. Masa karipan ngopi si jagung katanya. Kopel jagung mungkin. Ini garapan jagungnya kok banyak banget ini. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau saya sesi PBL sudah saya sampaikan, intinya ya kita belajar bareng Pak. Harapan saya Pak Nailul, Pak Fani, Pak Abu Elva, Pak Basit ya kita sharing terus, tidak harus, pokoknya kalau bisa di TKJ itu hindari apa Pak ya, semacam kanibalisme karakter begitu loh, jangan. Pokoknya kita itu sama, kita belajar bareng, ada yang bisa bantu ya saling bantu gitu aja loh Pak. Karena saya kadang-kadang ditanya teman-teman yang lain juga nanti menjadi framing yang kurang baik. Tetap saya jawab bahwa di TKJ itu PNS-nya saya, AS-nya Pak Nailul, kalau Pak Basit itu pilihan ganda gitu. Artinya maksud saya biar teman-teman ini tidak dipaksa oleh beban sistem Pak. Karena tak lihat ya beban kita di TKJ di SMK Beruntung berat Pak, hasilnya berat. Berat, ya sangat berat sekali. Kemarin LKS rencana saya sudah tidak ikut itu rencana. Tapi ada sistem yang harus mengharuskan kita ikut. Terus saya komunikasi sama Pak Nailul. Pak Nailul sudah sibuk KWU. Saya komunikasi sama Pak Fani. Pak Fani sudah sibuk di rumah tangga satunya. Saya komunikasi sama Pak Basit dan tidak mungkin Pak Basit juga merasa banyak yang lupa. Dulu itu Pak Basit jangan ajar TKJ, cuma karena kurikulum TKJ sekarang sudah berkembang terus, jadi sudah mulai harus belajar kembali. Terus ada Bu Elva, sama Bu Elva juga waktu itu masih belum punya pengalaman, makanya harapan saya besok ke Malang ini kalau dibolehkan sekolah, ya, perlu TKJ ini rombongan KB ini ngerti LKS ini kono. Iya Pak Basit, sewa mobil lah. Iya Pak, siap rombongan. Ya, jalan-jalan sambil jalan-jalan. Nah. Ambilin tiap. Sambil Sambil jalan-jalan. belajar ke depannya. Jadi paling tidak kita tahu suasana orang LKS di sana seperti apa tingkat Jawa Timur, hingga tidak harus
saya lah Pak, tidak tahun depan harapan saya Pak Nailul sudah mulai mencoba, nanti saya bantu juga, dibantu, ya kita bantu semua lah nanti. Sehingga persiapan tahun ini akan lebih prepare Pak untuk anak LKS, apalagi kalau kita sudah pakai PBL ini, insya Allah kita kan sudah punya koleksi produk-produk Pak, produk mana yang bisa kita pakai lomba. Kalau PBL seperti itu, kita menciptakan produk dulu, baru kita ajarkan. Ya, produknya melalui kita bisa melalui pembelajaran lewat channel atau melalui produk software seperti kemarin di pelatihan front end back end itu kan suruh bikin aplikasi apa gitu. Iya, mungkin ini Pak, untuk kedepannya kalau sudah ada patokan lomba yang mau kita ikuti untuk LKS, mungkin bisa disiapkan untuk kelas 11-nya kita Ya, gembleng untuk materi jagonya untuk lomba ini tuh siapa, lomba ini siapa. Jadi kita ada beberapa kandidat untuk kategori lomba tertentu gitu. oh iya itu Mas, makasih Pak Fani, masukannya bagus. Dalam perencanaan saya memang sudah saya tulis ini Pak Fani, jadi standarnya ya LKS itu Pak. Jadi kemarin tuh kan saya juga sempat sempat membuat slide bahwa nanti yang Pak, yang apa ya, yang bidang lomba yang bisa diikuti TKJ itu sebenarnya apa saja begitu. Sebenarnya ya Pak, di bidang lomba TKJ itu ada yang Pak, ada yang sudah saya rekap kemarin tuh seperti ini Pak. Jadi ini bidang lomba yang sudah standar dari LKS-nya. Artificial Intelligence, Mbak. Ini ada 4 jurusan TKJ, DKP, RPL, TIK ini SMA, Pak. Materi ini ada di DKK kelas 10 dan kejuruan kelas berapa ini? Ini materi lombanya dan ini harus kita siapkan mulai sekarang Pak Fani. Sehingga apa ya? Nah, ini Artificial Intelligence AI Pak, saya ulang. Ini materi di kelas 10 dan kejuruan kelas 11. Ini kita pakai AI seperti untuk pengkodingan. Banyak kok Pak jenis AI. Ya nanti akan saya paparkan di pertemuan berbagi praktik baik atau nanti pas materi Pak Nailul ya masih mungkin tentang artificial. ya Iya AI pembahasannya yang tiap minggu satu paket modul LKS mungkin oh bisa buat gitu. dasar nanti waktu bimbing anak-anak. Oh gitu ya nanti makanya kemarin saya dibantu untuk download kisi-kisi LKS Jatimnya itu Pak. Iya. Tak pantau baru kemarin terakhir tak pantau baru LKS web programming, web teknologi. Iya. Itu juga TKJ bisa itu. Yang kedua Pak di lomba LKS itu cloud computing ya. Ini yang kemarin Pak Fani hampir ragu ya, mampu enggak beli AWS ya. AWS itu Pak, basis lemari server Pak. Itu harganya lumayan bisa diproses. Kalau dapat bantuan pemerintah mungkin Pak kita punya cloud computing ini. Makanya TKJ nggak pernah ambil yang ini Pak Basit, nggak pernah karena nggak mungkin. Nggak mungkin mau pinjam siapa, mau pinjam Telkom Indosat. Kan sekolah nggak mungkin. Kecuali anak disekolahkan ke sana. Cyber security ini juga TKJ-nya ini mestinya. Tapi ya kembali lagi Pak di peralatan. Information Network Cable ini TKJ sama. Ini tuh kendala kita belum punya kabel fiber core 4 Pak, belum. Iya. Yang ada itu core 1, core 2. Sama alat nyambungnya itu tak lihat core 2 atau berapa, belum sampai core 4. Jadi kita nggak berani ikut ini kemarin Pak Basit. Jadi saya nggak berani ikut ini dan
Akhirnya yang nomor 5 ini yang kita ikuti, IT Software Solution for Business. Karena saya mikirnya baru pelatihan front end back end, siapa tahu bisa saya ajarkan gitu. Ternyata ya kemarin bejo Pak, bejo. Bejo karena materi yang dari SMA itu masih .vb. Pemrogramannya .vb. Kalau .vb belum pakai apa CSS, Java, lari ke Android, masa migrasinya sulit Pak. Jadi SMA kemarin intinya kurikulumnya belum upgrade. Menang kita di sana. Terus lomba berikutnya yang bisa diikuti TKJ Digital Marketing. Ini Pak Nailul lagi pemasaran TKJ. Terus ada mobile robotik. Ini juga bisa diikuti TKJ. Ini IoT ini Mbak Dian nanti. Terus yang terakhir Pak, IT Network System Administrasi. Ini yang biasa sering diikuti TKJ Pak. Tapi ternyata yang bikin saya agak heran, kok bisa diikuti jurusan administrasi perkantoran ya? Bingung saya. Berarti di administrasi perkantoran itu ono IT Network System ya Pak. Jadi kalau pemahaman kita selama ini kan IT Network System Administrasi itu kan jurusan TKJ tok gitu. Ternyata tidak. Pesertanya itu ada dari SMK Administrasi Perkantoran. Nah, ini selama ini yang dibimbing Pak Ju, Pak Okto ya di sini nih Pak Basit. Jadi teman-teman perlu diketahui yang selama ini dibimbing Pak Okto, LKS beberapa kali di provinsi, itu ya IT Network System Administrasi ini. Tapi ternyata pesertanya sebenarnya nggak dari TKJ saja, tapi juga dari SMK Administrasi Perkantoran. Makanya kenapa kita kalau di provinsi mesti administrasinya ini Pak yang masalah, agak kalah lah ini. Seperti itu. Jadi teman-teman saya ulang Pak Pani bahwa usulan jenengan bagus, kita nanti akan siapkan artificial intelligence, kalau cloud computing, bahwa alam bisawat, cyber security juga bahwa alam bisawat Pak. Kalau alat seadanya ya mungkin kita akan tetap berusaha. Untuk network kabel juga kita sudah bisa. Saya juga sudah ngajari sekarang yang kelas 11 itu di fiber Pak. Sudah belajar masang konektor, pakai fiber, pakai OPM, optical power meter itu sudah. Terus IT software solution ini juga ini sebetulnya pemrograman dasar Pak, ini yang ngajar pemrograman dasar. Kemarin karena saya pakai PBL itu Pak, memprojek dulu baru menjelaskan, jadi cepat. 3 hari selesai Pak, maksud saya lembur 3 malam 1 hari selesai. Hari Kamis saya berikan, Jumat saya ke Lamongan, Sabtu saya berikan, Minggu Zoom, latihan Zoom di sekolah, Senin tampil. Ya hasilnya seperti kemarin. Ya. Jadi itu enaknya metode PBL itu seperti itu. Kita punya perpustakaan produk-produk TKJ yang kapanpun siap dipakai untuk lomba. Enaknya di situ PBL. Terus digital marketing, saya lihat ini Pak Nailul lalu Pak Halo, Nailul Nggih. ya Beijing Siap. tahun depan segera bikin live TikTok apa itu di ruang kewirausahaan sebelahnya Pak Jian. Nanti bisa dibantu Jian. Monggo Pak, monggo. Mau jualan apa TKJ? Terus Pak Nailul nanti standar lombanya tetap pakai LKS Pak. Pakai LKS. Iya. Ini. Terus mobil robotik ini sebenarnya saya butuh orang elektro ini. Dulu saya sama Pak Boy. Pak Pri ya pernah ke PEN Surabaya Pak Fanny Willing. Itu pakai tracer Land Tracer. Ya Land Tracer itu pernah juara 2 atau 3 dulu. Namanya
Rizky Ihsanuddin sama siapa itu dulu Pak. Terus ya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak. Kalau sudah tidak ada ya tinggal kita masuk di sesi refleksi diri. Refleksi diri itu nanti yang nyampaikan Pak Basit. Silakan Pak Basit menceritakan kondisi TKJ sebelum datangnya Pak Pri. Jenengan dengan Pak Pri dulu mana Pak Basit? Bareng. Duluan saya. Dulu sampai anak bagus nanti jenengan ceritakan asal usul SMK Brondong itu kok akhirnya punya TKJ. Dulu kan setahu saya MM terus TKJ. Mungkin itu Pak Basit monggo waktu dan tempat biar kita saling merefleksi diri penting Pak untuk kita. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Basit. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Kalau saya diminta untuk bercerita terkait dengan Refleksi diri. ya terkait dengan yang ada di TKJ, sebenarnya saya kok ya sebenarnya kalau saya merasa kurang pas Pak Edi, karena saya sendiri ya baru masuk ke TKJ dan harus banyak belajar terkait hal-hal yang ada di TKJ. Jadi ceritanya dulu itu ya gimana ya, itu sesuai dengan perkembangan zaman dan masih mudahnya kita mengurus izin untuk penambahan jurusan baru. Maka waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Ali Mujiono itu memberanikan diri untuk mengajukan penambahan jurusan dengan ala kadarnya peralatan yang ada. Jadi waktu itu sebenarnya juga tidak punya apa-apa, hanya bermodal komputer. Yang ada di lab komputer waktu itu adalah kalau nggak salah bantuan dari pusat yang dipakai secara bersama-sama dengan multimedia, kalau nggak salah seperti itu. Nah, seiring dan waktu itu tenaga pengajarnya juga baru ada Pak Prianto yang waktu itu sebenarnya adalah juga jurusan dari jurusan teknik elektro. Kemudian ada Pak Edi yang waktu itu masih GTT di sini, ya. Terus kemudian setahun berikutnya mungkin Pak Edi ya, 2 tahun berikutnya Pak Edi kemudian diterima menjadi PNS. Kalau tidak salah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian setelah berjalannya ada Pak Edi, ada Pak Pri. Kemudian waktu itu Pak Pri malah keluar kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi kita baru mau akan berdiri dengan 2 kaki, mungkin bahasanya gitu. Ternyata Pak Pri-nya keluar. Sehingga mungkin waktu itu Pak Edi selaku Kaprok juga pontang-panting ya untuk membangun kembali teknik komputer jaringan yang ada di SMK Negeri 1 Brondong. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kemudian bertambah ada Pak Joheri, kalau nggak salah itu waktu itu. Di Pak Joheri dulu, dan mungkin teman-teman gitu deh seperti Pak Fani, ya. Selain Pak Fani siapa lagi Pak Edi waktu itu? Saya nggak ada ya. Nah setelah itu ketambahan lagi ada Pak Okto yang saat itu adalah datang sendirian, tidak ada temannya. Dan kemudian disusul ada Bu Elva, kemudian Pak Okto, ada Pak Nailul, kemudian Pak Okto keluar. Jadi sebelumnya juga Pak Jerry juga keluar dari SMK Negeri 1 Brondong, kemudian disusul Pak Okto lah. Kita ternyata mengalami naik turun ya terkait dengan tenaga pengajarnya dan berikut juga dengan peralatan-peralatannya. Karena kita teknologi mestinya kita selalu up to date,
peralatan-peralatan yang ada. Dan sampai saat ini yang ketika saya masuk ke TKC yang saya rasakan, saya itu sebenarnya juga bingung, Pak. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini seringkali kita laksanakan sebagai sarana untuk saya untuk belajar dan sharing pengalaman. Tadi kalau Pak Edi sudah memberikan beberapa pengalamannya bagaimana mengkondisikan anak-anak TKJ agar kita bisa mengajar dengan aman dan nyaman, nah gitu ya. Kayaknya kegiatan semacam ini itu juga perlu nanti dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang semacam ini agar kita bisa saling berbagi. Gitu. Salah satu mungkin yang tadi yang saya minta adalah ketika mungkin teman-teman perlu bantuan menyiapkan peralatan, terus saat nanti barangkali kok melakukan praktikum, percobaan, mungkin saya juga kalau tidak keberatan mungkin saya bisa ikut belajar bersama di situ. Jadi setidaknya saya step by step, bertahap saya bisa mempelajari hal-hal yang ada di TKJ. Karena saya masih bingung di TKJ sendiri, kayak peralatan yang ada juga sangat bisa dikatakan sangat minim sekali. Perbandingannya mungkin kalau apalagi yang lab yang selatan itu hanya sekitar ada 5 atau 6 komputer yang semuanya juga tidak bisa dipakai. Ya sekali lagi mungkin kegiatan-kegiatan semacam ini mungkin perlu frekuensinya perlu ditambah sehingga saya juga bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Edi. Sementara itu saja dari saya kembalikan Pak Edi, monggo. Terima kasih Pak Basit karena ini suaranya juga redup-redup ngantuk jadi kayak sedih ya kayak gimana ini. Intinya terima kasih banyak refleksi diri atau refleksi jurusan yang telah disampaikan Pak Basit. Dan perlu diketahui teman-teman, berbagi praktik ini susunan acaranya adalah pembukaan, penyampaian materi, lalu itu nanti ada ice breaking sama refleksi diri. Nah, refleksi diri ini karena sudah saya sampaikan Pak Basit, besok juga akan berbeda-beda sehingga kita paling bisa introspeksi diri, terutama untuk diri saya. Saya bisa introspeksi diri di mana amanah kepala program itu kalau saya tidak hanya sekedar jabatan tapi bagaimana saya bisa belajar bareng dengan teman-teman karena suatu saat kaprok itu pasti akan ganti sehingga paling tidak apa yang sudah kita lakukan yang sudah baik bisa dilanjutkan, ditingkatkan, yang kurang baik ya diperbaiki. Tidak malah diputus di jalan mengulang lagi dari awal. Seperti kejadian hari ini kan yang disampaikan refleksi Pak Basit itu memang kondisinya seperti itu Pak. Dulu saya datang ada Pak Latif bantu, Pak Basit juga sempat bantu sebentar itu. Lalu Pak Pri pindah, saya balik sendiri. Gak lama ada dibantu Bu Lilis. Terus gak lama Bu Lilis pilih JKV. Lalu datang Pak Juwairi. Gak lama datang Okto. Setelah itu Juwairi pindah, tidak ada ganti. Okto pindah, tidak ada ganti. Ada Pak Fani sama Bu Elva dan teman-teman ini. Tapi makanya Bapak Ibu jangan merasa oh aku GTT PTT tidak guru produktif asli ya mestinya enggak aku jangan gitu Pak. Tetap saya akan memposisikan Bapak Ibu itu di posisi yang sama dengan beban berat kita junjung bersama. Jadi jangan karena ya saya sudah kehabisan akal Pak kalau enggak jenengan bantu siapa yang bantu gitu. Kalau boleh milih 6 kelas Pak ya PNS-nya 1, Pak Nailul ASN dengan begitu banyak beban di sekolah, jadi kepala perpu sebelum yang lain-lain. Pak Nailul ini sampai anak muda yang saya anggap tidak bisa produktif dalam rangka mendukung TKJ itu kurang produktif. Karena terlalu banyaknya beban di luar itu. Sehingga secara rangkaian logika saya ini, logika ini harus diluruskan gitu. Untuk beban kebutuhan internal saja kita sudah kurang tenaga. Maka yang eksternal biar
diurusi yang lain. Kalau bisa gitu. Sehingga kalau mau begitu, insya Allah TKJ ini bisa maksimal. Seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu dan penutup acara ini karena di sini ada Bu Elva. Halo Bu Elva, monggo Bu Elva aktif silakan dipimpin dalam rangka penutupan acara ini dan kita akan adakan acara berbagi ini paling tidak sebulan 2 kali ya Pak. Gimana Pak? Kita sepakati dulu sebelum ditutup Bu Elva. Enaknya Saya sebulan berapa kali nih berbagi praktik? 1 kali, Pak. 1 kali. Manut. Ada yang lain? manut mawon, Pak. Bu Elva makasih. Pak Fani, Pak Fani. Ya ikut aja, Pak. Oh ikut aja. Pak Pak, Basit, sebelumnya, Pak. iya monggo. Nggih. Saya boleh usul, kadang kan saya sendiri kan baru di TKJ kan baru 1 tahun kurang lah. Iya. Terus kalau masalah materi juga kan saya hanya dapat istilahnya kalau tanya dulu tanya Pak Okto, terus tanya Bu Lilis, terus hanya dapat istilahnya materi yang keamanan jaringan gitu aja. Jadi dalam kenyataannya saya sendiri kan nggak dapat, belum tahu apa sih istilahnya di keamanan jaringan, itu apa aja topik yang harus kita bahas. Apa TKJ nggak punya handbook TKJ yang misalnya dari materi misalnya keamanan jaringan itu apa saja yang harus kita bahas. Gitu. Karena saya sendiri kalau dapat dari patokan di buku perpustakaan itu istilahnya nggak bisa semuanya ke cover gitu Pak. Kalau istilahnya kalau kita pengen ke LKS dan lain-lain kan saya sendiri juga masih belajar apakah ini juga bisa masuk ke bidang LKS atau kemarin waktu Pak Oto ikut yang cyber security junior, istilahnya yang keamanan jaringan itu udah pakai digital forensik, pakai ya tetap ada database masalah hash table dan lain kan bisa. Tapi kalau udah berhubungan dengan Linux, terus istilahnya terus ada digital forensik untuk gambar, itu kan saya yang masih awam sekali gitu loh, Pak. Nah, saya minta apakah di TKJ ini mungkin dari dulu ada handbooknya, istilahnya materi apa yang ada untuk kelas 10 misalnya di mapel keamanan jaringan atau di dasar-dasar jaringan itu apa saja gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nailul. Sebenarnya untuk perpustakaan buku, memang dulu pernah saya adakan sama almarinya juga ya. Cuma karena labnya pindah sehingga sudah tidak terawat. Artinya buku itu masih ada Pak Nailul. Standar-standar kurikulumnya masih ada di almari lab selatan kalau tidak salah. Itu ada. Cuman kembali lagi karena kita orang IT, kalau di lomba itu Pak Nailul, standarnya bukan di buku, tapi standarnya itu di industri. Nah, seperti lomba coding kemarin, kalau SMA masih pakai .vb dengan SMK yang sudah berbasis .css, ya apa PHP, ya akan jauh Pak. Kalau dimigrasi ke website menjadi, nah, artinya begini Pak Nailul. Untuk e-book TKJ itu secara learning nggak ada. Kalau secara buku biasa ada di lemari selatan. Terus jangan kalau bingung Pak, oh waktu kok ada Linux, ada sebagai itu pengembangan Pak. Nah ini. Sehingga intinya sebetulnya kewajiban dari program, mohon maaf, program kurikulum SMK ya, yang menjabat kurikulum itu harus punya program khusus memberangkatkan guru produktif di industri. Mempelajari katakan keamanan jaringan itu nanti magangnya kemana. Seperti itu, sehingga kita akan update walaupun tidak punya alat. Tapi untuk antisipasi itu Bapak Ibu, ya kita jangan berkecil hati. Siapa tahu kurikulumnya nggak punya program itu atau nggak punya pendanaan itu, ya kembali lagi kita tadi sampaikan, ya kita ikut pelatihan yang free atau ikut Zoom
yang free atau yang hanya bayar 50.000-100.000 gitu Pak Nailul untuk tahu perkembangannya. Yang kedua ikut lomba-lomba seperti pembatik. Ini bisa ada namanya EGS gitu. EGS sih. Ya silakan kita ikut Pak. Ikut itu kalau saya ngikutnya niat saya nimba ilmu. Tidak untuk menang bukan, tapi nimba ilmu Pak. Kalau saya itu kayak kemarin di pembatik itu saya dapat banyak ilmu ya seperti Zoom hari ini itu. Hingga Pak Nailul jawabannya ya seperti itu. Kalau jenengan standarkan saja sesuai dengan alat dan keadaan jenengan sendiri. Jangan menstandarkan diri di pembelajaran TKJ itu dengan alat yang tidak ada, dengan kondisi jenengan sendiri yang belum mampu. Kalau itu dipaksakan Pak, ya kering kok sampean. Kayak gitu Pak Masjid. Saya akan sakit sendiri sampean. Kalau seperti Iya, lomba Bapak. LKS, nggih. Kalau gini Pak Nailul, seperti lomba besok itu loh jenengan tahu itu prosesornya aja berapa 2, RAM-nya harus 16, terus speknya harus tinggi untuk lomba IT besok itu. Dan laptopnya itu tak lihat harganya paling tidak sekitar 20-an ke atas. Dan sekolah ya saya sudah bilang akhirnya saya pinjam CPU-nya di kafe ini kalau kemarin sudah di ACC. Saya sih ngajukannya minta beli tapi ya saya tetap di posisi manut gitu. Manut aja lah daripada nggak di ACC gitu. Jadi seperti itu ya Pak Neru sabar ya kalau untuk materi jenengan tahu apa butuh pelatihan ya seperti kemarin front end back end itu kan bayar 500.000 per guru ya itu kemarin kan saya komunikasi ke pimpinan bisa di cover pakai uang jurusan sehingga 2 orang 1 juta Pak Nay. Sehingga jenengan sudah tahu kan front end back end sudah berkembang ke Laravel, ke Laragon pakai VS Code Studio sudah berkembang sana. Makanya kalau SMA kemarin masih .vb ya, wah ya lombai sido telung dino gak sido 6 jam itu. Hingga kemarin di situ spek kita menangnya kita sudah pakai Visual Code Studio. Nah kalau kita mau bisa ya lihat channel Pak, channel pelatihan gitu. Mungkin seperti itu Pak. Nah ini ya semangat sampai yang masih muda lah ya. Ya semangat penting sehat lah penting sehat. Masalah LKS gampang wis nanti tangani Mbak Jian sama Bu Eva beres. Bantu doa saja Pak. Bantu doa lah itu penting. Doa itu penting Bu Eva. Saya kira cukup untuk saya Bapak Ibu ya biar ini sudah waktunya istirahat menjelang duhur dan waktunya ngaos ngaji Bu ini untuk duhur. Saya kira cukup apabila saya dalam penyampaian dari awal dan mengajak teman-teman untuk bergerak ya menuju program kurikulum SMK Berondong yang namanya berbagi praktik baik ini. Saya mengajak teman-teman belajar bareng di jurusan. Bila ada kekurangannya saya menyampaikan kesalahannya dan alur kegiatan ini kurang tepat saya mohon maaf. Dan saya serahkan kepada Bu Elva untuk ditutup acara pada jam berapa ini? Jam 11. Jadi pagi menjelang siang, dekat siang ini. Untuk waktu dan tempat, Bu Elva monggo ditutup acaranya. Terima kasih Pak Edi. Datang belakang bagian penutup. Ya Pak, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Walaupun saya telat, saya tidak tahu, tidak sempat nyimak apa saja tadi materinya. Umi ini lho, delok lho. Sebelumnya karena terlambat, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan anak-anak. Langsung Pak Nggih, ditutup Pak Nggih. Nggih, monggo. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
langsung saja Pak Edi. Jadi itu monggo Bapak Ibu dan bisa beraktivitas sesuai yang sudah direncanakan. Saya kira cukup, Zoom saya tutup. Terima kasih dan next kita ketemu lagi. Menurut saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat istirahat. Ya, Pak.